Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nihlatinisha. Saya dari kelas B6 semester 5 Prodi PJJPA Universitas Cyber Nurjati Cirebon dengan nomor induk siswa 238113024. Dengan adanya video ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih oleh Bapak dosen pengampu Bapak Otong Butomi LCMAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang dinamika madhab fikih yang berfokus pada 4 madhab fikih utama serta kontribusinya dalam hukum dan pendidikan Islam di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena dalam praktik sehari-hari kita sering menjumpai perbedaan pendapat dalam ibadah. Namun, perbedaan tersebut seringkali disalahpahami sebagai bentuk pertentangan. Padahal sejatinya berakar dari perbedaan metode ijtihad para ulama. Fikih merupakan hasil pemikiran ulama dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam prosesnya, para ulama tidak hanya membaca teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan realitas masyarakat. Seiring meluasnya wilayah Islam dan beragamnya persoalan umat, muncullah kebutuhan untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Dari sinilah berkembang berbagai pendekatan hukum yang kemudian dikenal sebagai mazhab fikih. Perlu juga ditekankan bahwa perbedaan mazhab tidak dimaksudkan untuk memecah umat, melainkan sebagai bentuk kekayaan intelektual dan khasanah hukum Islam. Secara bahasa, kata madhab diambil dari bahasa Arab dhahaba yang artinya jalan atau metode yang ditempuh. Sedangkan menurut istilah, madhab adalah pendapat seorang imam mujtahid mengenai hukum-hukum ijtihadiyah yang digali dari sumber utama Islam. Dalam sejarah Islam, terdapat 4 madhab fikih yang diakui dan diikuti oleh mayoritas umat Islam, yakni madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keempat madhab ini memiliki sumber hukum yang sama, tetapi berbeda dalam cara memahami dan menafsirkannya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang karakteristik keempat madhab fikih ini. Yang pertama kita mulai dari madhab Hanafi. Madhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Madhab ini dikenal sebagai madhab yang paling rasional dalam menggunakan akal dan penalaran. Dalam menetapkan hukum, madhab Hanafi menggunakan qiyas dan istishad, yaitu memilih hukum yang dianggap paling membawa kemaslahatan. Pendekatan ini membuat madhab Hanafi dirasa lebih fleksibel dalam menjawab persoalan-persoalan baru, khususnya dalam bidang muamalah. Karena sifatnya yang adaptif, madhab Hanafi banyak sekali dianut di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga sebagian Timur Tengah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang madhab Maliki. Madhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Ciri khas dari madhab ini adalah menjadikan amal ahlul Madinah atau praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Madinah merupakan pusat kehidupan Nabi dan para sahabat. Selain itu, mazhab Maliki juga mempertimbangkan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum Islam. Dengan pendekatan ini, mazhab Maliki tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai realitas sosial masyarakat. Baik, selanjutnya madhab yang ketiga yakni madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih. Madhab ini menggabungkan pendekatan tekstual dan rasional secara seimbang. Imam Syafi'i juga menyusun metodologi fikih secara sistematis, sehingga memudahkan umat dalam memahami cara penetapan hukum Islam. Madhab ini dianggap tidak terlalu santai dan tidak terlalu ketat, jadi di tengah-tengahnya. Di Indonesia sendiri, madhab Syafi'i menjadi madhab yang paling dominan dan banyak sekali dianut oleh masyarakat, khususnya melalui pendidikan pesantren dan madrasah. Selanjutnya, madhab Hambali. Madhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Madhab ini dikenal sebagai madhab yang paling ketat dan sangat berpegang teguh
kepada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat sahabat. Madzhab Hambali sangat berhati-hati dalam menggunakan kias dan penalaran. Pendekatan ini juga bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam berdasarkan dalil yang paling sahih. Jadi, meskipun memiliki perbedaan pendapat, keempat mazhab ini juga memiliki persamaan yang mendasar. Semuanya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, serta memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan syariat Islam. Tetapi kalau ada persamaan, pasti ada perbedaan. Jadi, perbedaan antar mazhab ini terletak pada metode ijtihad, urutan penggunaan dalil, serta latar belakang sosial dan budaya para imam. Namun, dari perbedaan ini justru menjadikan hukum Islam menjadi lebih dinamis dan relevan. Madzhab Syafi'i merupakan madzhab yang paling dominan di Indonesia. Penyebaran madzhab Syafi'i berlangsung melalui jaringan ulama Nusantara yang menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, kemudian mengajarkannya melalui lembaga pendidikan pesantren. Kitab-kitab Syafi'iyah juga menjadi rujukan utama dalam praktik keagamaan masyarakat, sehingga ajaran madzhab Syafi'i mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia. Salah satu kontribusi madzhab Syafi'i juga sangat terlihat jelas dalam pembentukan kompilasi hukum Islam, khususnya dalam bidang pernikahan dan warisan. Selain itu, dalam dunia pendidikan, madzhab Syafi'i juga menjadi dasar kurikulum pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan, sehingga membentuk pemahaman fikih yang moderat, kontekstual, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Adapun pandangan empat mazhab tentang zakat, yakni yang pertama, perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam respon perkembangan ekonomi, khususnya dalam konteks zakat modern di Indonesia. Selanjutnya, keempat mazhab sepakat bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang tetap memenuhi syarat harta dan nisab. Selain itu, perbedaan mazhab terletak pada jenis harta yang wajib dizakati dan cara perhitungannya. Adapun mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih fleksibel dengan memperluas cakupan zakat pada harta produktif, termasuk hasil profesi dan perdagangan. Dan mazhab Syafi'i dan Hambali lebih tekstual dan ketat dengan membatasi zakat pada harta yang disebutkan secara jelas dan nas. Selanjutnya, pandangan empat mazhab tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan disepakati seluruh mazhab sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Adapun perbedaan mazhab terdapat pada aspek tertentu, seperti niat dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mazhab Hanafi lebih longgar dalam niat puasa, sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan niat di malam hari. Dan mazhab Maliki dan Hambali mewajibkan niat malam hari dengan beberapa kelonggaran tertentu. Keempat mazhab sepakat bahwa makan, minum, dan hubungan suami istri dapat membatalkan puasa. Dalam persoalan kontemporer, Hanafi dan Maliki lebih fleksibel, sementara Syafi'i dan Hambali lebih berhati-hati. Baik, dari materi kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keberadaan empat mazhab fikih ini menunjukkan kekayaan dan dinamika pemikiran hukum Islam yang berkembang melalui proses ijtihad para ulama. Meskipun memiliki perbedaan pendapat dalam metode penetapan hukum dan praktik ibadah, keempat mazhab ini tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang sama, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam. Di Indonesia sendiri, mazhab Syafi'i memiliki pengaruh yang paling dominan dalam pembentukan hukum Islam dan sistem pendidikan keagamaan, baik melalui peraturan hukum formal maupun praktik keagamaan sehari-hari. Namun, perbedaan pandangan antar mazhab juga membuka ruang pendekatan lintas mazhab yang relevan untuk menjawab tantangan zaman, sehingga hukum Islam tetap adaptif, moderat, dan kontekstual. Alhamdulillah, materi hari ini telah usai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.